Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning neng RDV. Oke, kali ini kita akan membahas printer Epson LQ2190 buat kalian yang sudah membeli headnya atau yang mengalami kerusakan hasil tulisannya putus-putus dan bagaimana cara menanganinya. Saya akan memberikan video tutorial atau panduan untuk cara membongkar si print headnya ya, bongkar dan pasang. Jadi buat kalian yang sudah membeli atau sedang kebingungan atau ingin tahu bagaimana caranya, oke, kita saksikan videonya guys. Sebelum kita saksikan videonya, saya minta dukungannya like, comment, dan subscribe, share di bawah. Oke, let's go. Oke, ini dia printernya ya guys ya, printer Epson LQ2190. Alangkah baiknya sebelum dibongkar harusnya di self test dulu. Cara self test atau tes manual itu yaitu power on dan pause secara bersamaan ya, sampai bunyi bip 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 lalu masukin kertas. Oh ya, saya di sini hanya memberikan cara mengganti print headnya itu sendiri ya guys. Nah, cara penggantiannya itu cukup mudah, cuman buat rekan-rekan yang belum pernah atau baru mau mencoba, kita langsung saksikan aja. Kita di sini hanya memerlukan satu buah obeng plus. Kita buka dulu covernya ya, ini ya. Cara bukanya tinggal angkat aja. Nah, terus di sini ada mistar, ini namanya mistar ya. Nah, cara ngebukanya ini agak pelan-pelan, takutnya patah. Nah, di sini tuh ada kunciannya. Ditekan kanan kiri sambil didorong ke belakang ya. Kanan dan sebelah kirinya juga sama. Tinggal diangkat setelah itu. Jadi pelan-pelan terus ditarik ke depan gini. Nah, setelah itu kita simpan ininya. Fungsinya ini itu adalah untuk mencetak kayak amplop atau kertas tipis ya. Ini jadi butuh bantuan alat ini. Kalau tidak membutuhkan untuk nyetak itu sebenarnya nggak dipasang pun tidak masalah. Jadi sebagian orang banyak yang tidak digunakan ininya ya. Oke, nah ini dia si print headnya, itu posisinya di sini. Ini namanya print headnya ya guys ya, di sini ya. Mungkin kalian kalau yang udah pernah bongkar atau udah pernah pasang mungkin udah tahu. Nah, kita tinggal ada buka baut obeng di sini kanan dan kiri ya. Cukup dengan dua baut. Dan jika udah merasa terbuka, kita angkat berlahan si print headnya. Nah, setelah diangkat, kita tarik ke depan ya dari si kuncian ininya ya. Nah, dari kuncian ininya ditarik kabelnya pelan-pelan. Nah, setelah itu kita tarik, tapi jangan sampai tertarik semua dulu. Nah, ini si print headnya di sini. Ini lepasannya pelan-pelan ya guys, takutnya terkelupas si kuncian warna birunya. Nah, kita tinggal tarik aja nih. Kabel antara yang atas dan bawah itu berbeda pinnya, jadi tidak akan tertukar. Dan saat pemasangan kembali diperhatikan ya, jadi posisi birunya saat kita masang posisi headnya miringin gini, berarti ininya di bawah. Nih, si birunya, jadi si mengkilatnya yang kelihatan ya. Kan itu. Terus di sini ada fungsi apa? Nah, ini dia, ini namanya toolkitnya atau sensor headnya, ini ada di sini. Ini gunanya buat ngebaca kertas juga, dan di sini tuh ada semacam kayak seng. Nah, ini cara ngebukanya itu kita tinggal itu dulu ya, si kabelnya nih keluarin dulu dari dudukannya. Di sini biasanya di double tip nih di pinggir sini. Jadi kalian pelan-pelan ngebukanya. Nah, habis itu kita tinggal angkat aja ke atas ininya ya. Sini. Jadi ini nggak pakai baut atau apapun, jadi tinggal didorong aja ke atas. Nah, ini dia. Nah, setelah itu ini sensor headnya di sini nih. Kita tinggal cabut si kabelnya, si kabel sensornya di sini. Nah, ini namanya ribbon mask ya. Ribbon mask ini gunanya dia cuman buat melindungi si itunya ya, print headnya biar kotoran nggak begitu banyak masuk. Jadi meskipun nggak ada ininya, nggak ada holder masknya, itu nggak masalah ya. Jadi tetap printer dapat digunakan dengan normal, dengan semestinya. Jadi kadang beli print head itu nggak semuanya dapat sama toolkit ininya ya, sama sensor ininya. Oke, saya juga menjual ininya ya, si toolkit depannya. Ini biasanya kalau udah rusak, ini suka bikin nyangkut kertas juga. Kita juga menyediakan juga spare partnya ini ya, 100% original dan belum dilengkapi sensor. Kalau sama sensor pun bisa ya. Nanti sebenarnya sensor ini kalau nggak rusak ya nggak perlu diganti si ininya juga gitu. Bisa juga kita cuman beli print headnya aja, print head utuh satu gini. Nah, si print head sendiri ini
ada yang original, ada yang compatible, dan compatible itu compatible atau KW ya. Jadi itu banyak sih seri-serinya, jadi nggak cuma 1-2, jadi ada harga ada rupa. Jadi mungkin kalian jika melihat di marketplace ya yang harganya murah kayak gitu ya, silahkan, itu hak kalian untuk membeli sebagai konsumen. Cuman pastinya ada harga ada kualitas, yang pasti itu satu kuncinya. Kalau original memang lumayan mahal ya, di atas 1 juta pastinya. Itu yang 100% original dan mendapatkan satu blok gini ya, si print head sama sensor sama ininya, sama ribbon masknya juga. Tapi kalau kita beli terpisah, mesti kan beli head sendiri, beli ini sendiri jatuhnya juga lebih murah. Nah, kalau kita juga menyediakan yang compatible dan original. Untuk yang compatible-nya kita menggunakan yang kualitasnya terjamin dan kita bergaransi 1 bulan. Jarang ya orang-orang yang memberikan garansi sampai dengan 1 bulan head sendiri. Nah, setelah itu kita pasangkan kembali si headnya. Cara masangnya, kita pasang ininya dulu, si sensornya dulu, jangan sampai terbalik ya ininya ya. Masang si kabelnya ke sensornya, pelan-pelan masukin sininya. Oke, setelah udah terpasang ke ininya, tinggal masukkan kembali seperti semula. Ya tinggal masukin ke lubangnya. Nah, tinggal ditekan aja ke bawah sampai ngunci ya, sampai ada bunyi klik. Setelah itu kita pasangkan kembali si kabelnya yang rapi ya, karena takutnya nyangkut nanti jadi rusak si kabelnya. Nah, setelah itu kita pasangkan kembali si print headnya. Ini ada 2 ya, ada 2 ukuran. Cara masangnya sama kayak tadi pas saat ngelepasnya. Perhatikan si pinnya jangan sampai ngelipet, dan pelan-pelan, jangan sampai si kabel print headnya ngelupas, nanti susah lagi. Kalau ngelupas berarti harus ganti. Nah, setelah udah terpasang gini, kita masukkan lagi ke lipatan yang tadi ya di sini. Lalu dibaut kembali. Nah, setelah udah terpasang semuanya udah oke, terus saya akan memberikan sedikit tips. Jadi jangan lupa kasih pelumas si dudukannya sini biar lebih awet si print headnya. Jadi si printernya juga kan, soalnya kan ini kan kerjanya keras ya, dia gerak kanan kiri, jadi usahakan di bagian sininya harus sering dikasih pelumas. Nah, di sini ini gunanya, ini tuas ini untuk menyetel tebal tipis si print headnya. Jadi bisa mentok ke depan atau ke belakang. Jadi kalau belakang biasanya tipis ya. Jadi ini juga buat ngatur ketebalan kertas ya, mau berapa ply. Soalnya kan biasanya printer ini digunakan untuk mencetak beberapa lembar kertas, nggak cuma 1 lembar ya, bisa ada sampai dengan 6 lembar. Nah, udah di -1 namun masih tetap kurang jelas. Nah, itu kita ada triksnya, cara nyetelnya tuh kita di sini ya guys. Nah, di sini. Nah, di sini ini ada lubang nih. Jadi sebelumnya si tuas ini dimentokin dulu ke angka 7. Di sini ada lubang. Kita siapkan obeng kecil atau besi yang masuk ke sini. Nah, kita masukkan ke lubangnya. Kita tahan si tuasnya ini ke belakang, jadi berlawanan ya. Yang ini didorong ke depan. Tok gitu. Nah, tapi ini jangan banyak-banyak ya, sedikit aja ya, karena ini buat ngatur si headnya. Otomatis nanti si print headnya itu settingannya jadi lebih tebal. Kalau merasa kebanyakan, kalau pintanya nyangkut, dimundurin lagi, berarti selawanan, ininya ke depanin, ininya ke belakangin gitu. Jadi intinya itu, jadi buat nyetel si maju jarak jauh dekatnya si print head ini ke kertas ya ininya ya. Alangkah baiknya jika emang mengalami batu udah diganti print head baru atau udah di repair, tapi dia masih tetap kurang tebel si tulisannya, jadi di setel itu kayak gitu tadi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selamat mencoba buat rekan-rekan kalian yang ingin mencobanya. Lebih baik berhati-hati. Jika Anda merasa kurang yakin, sebaiknya konsultasikan dengan yang lebih tahu atau yang lebih berpengalaman. Oke, tips dari saya, print head original dan non original atau compatible itu tergantung selera kalian. Kita tidak memihak atau kemanapun ya. Kalau bagus pasti yang original itu lebih menjamin bagus, tapi kalau yang KW tapi yang
berkualitas itu juga oke juga, nggak ada masalah. It's okay, itu terserah kalian para customer pengennya seperti apa. Kita selalu membantu dan kita memberikan tutorial aja di sini. Oke, semoga bermanfaat video dari saya. Cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.